Bapa yang dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih, kami boleh kembali dihantar Tuhan di tempat ini, bukan karena kami kuat, bukan karena kemauan kami, tetapi karena Tuhanlah yang menggerakkan hati kami hadir di tempat ini, dan Tuhanlah yang melayakkan kami untuk hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh ada kesempatan bertemu dengan Engkau pada hari ini di dalam persekutuan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di dalam ibadah yang telah Tuhan berikan untuk kami boleh nikmati bersama. Dan bukan hanya kami boleh nikmati ya Tuhan, kiranya Engkau benar-benar dipermuliakan dan ditinggikan di dalam ibadah kami hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan memberkati kami hari ini. Ketika Tuhan telah berkenan menghantar kami ke tempat ini, boleh berkenan memanggil kami datang ke tempat ini. Kiranya Tuhan juga boleh berkenan memberikan firman kepada kami. Kiranya firman yang hidup, yang akan kami baca dan kami renungkan hari ini, benar-benar boleh berbicara kepada hati kami. Bukan hanya saja berbicara pada pikiran kami, tetapi berbicara kepada setiap hati kami. Biarlah apa yang boleh kami renungkan, kami boleh baca, boleh menggugah hati kami kembali, dan boleh membawa kami untuk semangat kembali, untuk beria-ria, untuk berapi-api mengikut Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, kami yang di dalam pergumulan-pergumulan hidup datang ke tempat ini. Ada begitu banyak pergumulan yang barangkali kami pikirkan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berikanlah ketenangan kepada kami. Dalam waktu ini kami boleh dengan tenang merenungkan firman Tuhan, membaca firman-Mu, menguatkan kami dan meneguhkan kami kembali. Berkati setiap kami ya Tuhan. Jangan lewatkan dari kami yang hadir di tempat ini. Biarlah kami boleh pulang dengan anugerah Tuhan, dengan sukacita, karena firman Tuhan yang menguatkan, menegur, dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nehemia. Kita akan melanjutkan, kita membaca kitab Nehemia pasal yang keempat. Nehemia pasal yang keempat, kita akan membaca keseluruhan ayat-ayat ini. Saya akan membaca ayat 1 dan kita membaca sampai ayat 23 bergantian. Bapak Ibu membaca ayat 2, saya dan sampai 23 begitu ya. Dan kita boleh membaca pelan-pelan dan boleh sembari mengerti, mengikuti daripada narasi ini. Nehemia pasal yang keempat. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti api? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami berhina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi cerahan di tanah tempat tawanan. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapuskan dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yahuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang menerangkan 10 kali datang memperingati kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka.
Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah yang mengenakan baju sirap, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan satu tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan seikatan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala sesuatu di tempat, berkumpullah di sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak, dan mereka dari menyerahkannya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang yang anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami, setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat di dalam pasal yang ketiga bagaimana Nehemia berbicara kepada kita berkenaan dengan usaha-usaha memulai pembangunan dari tembok ini. Bagaimana kelompok-kelompok orang yang dituliskan oleh Nehemia dalam pasal ketiga, dan juga bukan hanya kelompok-kelompok orang yang bekerja, juga titik-titik mana yang harus dikerjakan, berapa banyak tempat harus ada orang-orang yang akan membangun tembok itu. Dan kita sudah melihat bagaimana mereka bekerja sama bahu-membahu membangun daripada tembok itu mulai daripada pasal ketiga. Maka pasal keempat ini kita masuk di dalam satu keadaan di mana musuh Israel itu, musuh orang-orang Yahudi ini kemudian datang untuk mencoba menggagalkan dari pekerjaan Tuhan yang akan mereka bangun ini, yaitu pembangunan tembok dari Yerusalem. Saudara, orang-orang yang datang ini mencoba untuk melakukan satu tindakan provokasi, intimidasi, dan juga rumor yang mencoba membuat Israel itu di dalam dirinya sendiri itu kemudian menjadi lemah, dan supaya mereka tidak melanjutkan pembangunan tembok. Jadi saudara, yang kita baca hari ini adalah usaha-usaha dari Sanballat, Tobia, dan orang-orang yang lain ini untuk berusaha bagaimana supaya orang Israel berhenti membangun tembok. Mereka tidak dapat menyuruh secara langsung, tetapi mereka mencoba menciptakan suasana yang mencoba membuat Israel di dalam dirinya menjadi rapuh, menjadi gundah, dan kemudian mundur selangkah demi selangkah dan tidak melanjutkan pekerjaan Tuhan. Saudara, kita membaca dalam pasal 4 ini, dikatakan pertama-tama kepada kita, dan barangkali ini Sanballat orang yang menjadi pemimpin mereka yang cukup kuat barangkali, dan berbicara berkenaan dengan apa yang terjadi ketika dia melihat, Bapak sekalian. Ketika dia melihat apa yang dikerjakan oleh Nehemia, maka dikatakan di sini bangkitlah amarahnya dan sangat sakit hati. Ini bukannya sekadar dia marah, Bapak sekalian, tetapi ini satu nuansa dia marah begitu besar sekali amarah itu karena dia tidak dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan. Dia marah karena dia tidak ingin Israel itu kemudian melanjutkan pembangunan, tetapi dia tidak mampu menghentikan daripada pekerjaan itu. Kenapa?
Karena kalau kita membaca, mengingat kembali dalam pasal pertama, di sana Nehemia sebelum memulai pembangunan ini, dia meminta surat kepada Raja Persia. Dia meminta surat, secara legal dia pergi ke Yerusalem untuk membangun dari tembok ini. Membangun tembok itu bukan tindakan ilegal, tetapi tindakan yang sudah disetujui oleh Raja Persia. Maka bukan hanya itu, juga Nehemia meminta surat-surat di dalam perjalanannya, dan ini bijaksana yang telah Tuhan berikan kepada Nehemia. Jadi Sanbalat yang tidak menginginkan orang Israel membangun tembok. Dia bukan hanya, karena tembok ini bukan hanya sekadar Israel itu tidak dipermalukan. Israel itu tidak kemudian dapat menjaga diri, memiliki pertahanan. Tetapi saudara, pembangunan tembok ini itu untuk menunjukkan satu simbol bahwa ini umat Tuhan dan yang lain itu bukan umat Tuhan. Ini sangat-sangat penting untuk kemudian Israel membangun tembok ini, dan kemudian melalui ini mereka menyadari dan bahwa kita ini umat Tuhan. Ada tembok pemisah antara umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Maka saudara, kita melihat di sini Sanbalat tidak sangat senang untuk kemudian Israel itu memiliki tembok sendiri. Mereka terpisah sebagai umat kepunyaan Tuhan. Maka hatinya begitu marah. Tetapi di tengah-tengah amarahnya, dia nggak bisa lakukan apa-apa. Saudara, barangkali kita pernah punya amarah ya. Dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Marah tetapi nggak ingin, tapi ya kita nggak punya kuasa. Di sini Sanbalat dia seperti itu. Dia sangat marah sekali. Hatinya sangat sakit hati. Dan apa yang dilakukan oleh Sanbalat, Bapak sekalian? Ketika dia marah, dia kemudian mencoba membuat perang dengan Israel. Tetapi kita mendapati dalam pasal 4 ini nggak ada perang yang mengangkat pedang, Bapak sekalian. Tetapi dua fase yang kalau kita baca nanti dalam ayat-ayat ini, ada 2 kali perang yang dibangun oleh Sanbalat, oleh Tobia dan rekan-rekannya. Perang pertama itu perang dengan kata-kata, Bapak sekalian. Perang dengan kata-kata, ini perang psikologi, Bapak sekalian. Karena Sanbalat itu tidak berbicara kepada orang Israel secara langsung. Tidak berbicara kepada Nehemia secara langsung, tetapi dia berbicara di hadapan saudara-saudaranya tentara Samaria. Jadi kita bisa bayangkan, Bapak sekalian, dia di dalam satu pertemuan dengan saudara-saudaranya, dengan tentara Samaria. Dan dia kemudian berbicara berkenaan dengan apa yang terjadi di Yerusalem. Maka kalimat-kalimat yang diungkapkan adalah apa yang gerangan dilakukan orang Israel yang lemah ini, apakah mereka memperkokoh sesuatu, apakah hendak membawa persembahan, apakah mereka selesai dalam sehari. Ini satu senjata yang dimiliki, yang dimiliki oleh Sanbalat untuk kemudian membuat perang secara tidak langsung, Bapak sekalian. Karena kenapa? Karena kalimat-kalimat ini itu ada makna yang cukup dalam. Membuat hati orang-orang yang sedang membangun itu menjadi lemah, menjadi khawatir, dan kemudian tidak maju untuk membangun dari tembok ini. Kalimat pertama, misalkan di dalam ayat kedua, apakah gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Itu kalimat apa? Sanbalat seolah mengatakan kepada saudaranya, dan asumsinya adalah kalimat-kalimat itu akan sampai ke telinga orang-orang yang membangun tembok kepada Nehemia. Ini bukan kalimat yang diberikan secara langsung kepada Nehemia dan rekan-rekannya, tetapi diberikan kepada saudaranya. Tetapi asumsinya adalah kalimat-kalimat ini, entah bagaimana kalimat-kalimat ini sampai kepada orang-orang Israel. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini? Seolah dia mengatakan, hei orang Yahudi, kamu itu orang miskin loh. Kamu itu nggak punya apa-apa. Kamu itu nggak punya kemampuan untuk membangun tembok ini. Jadi kalimat yang dikatakan, apakah gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Seolah dia mengatakan, kamu itu lemah loh. Kamu itu miskin. Kamu nggak punya apa-apa. Tentaramu sedikit loh. Kalau kamu berperang nggak bisa, kamu akan kalah. Itu kalimat-kalimat yang keluar untuk apa? Untuk supaya orang-orang yang sedang membangun itu mendengar dan mereka sadar, oh iya ya, kita itu lemah loh. Kita itu lemah, kita itu kecil loh. Gimana ya kalau mereka berperang ya? Jadi kalimat yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang lemah ini? Itu kalimat yang mengatakan kepada orang Israel, kamu sadar dirilah. Kamu itu lemah, kamu itu kuat, nggak ada backingan apa-apa loh. Kamu itu sedikit sekali. Kalimat yang kedua misalkan, sekarang ketika mengatakan apakah mereka akan merestorasi daripada tembok itu, seolah
Sanballat mengatakan, apakah mereka memperkokoh? Dia mengatakan, apakah mereka mau membangun daripada tembok ini? Itu di luar kemampuanmu loh. Itu besar loh. Itu tembok ya. Kamu tahu tembok itu begitu sangat besar. Sudah runtuh. Kamu mau bangun lagi. Ketika mengatakan, apakah mereka mau memperkokoh? Mau memperkokoh apa sih? Hei Israel, bangunlah. Bangun. Kamu melakukan sesuatu pekerjaan di luar kemampuanmu. Kalimat ketiga misalnya, apakah mereka mau mempersembahkan daripada korban, apakah mereka akan selesai dalam sehari? Seolah dia mengatakan, kamu sadarlah, itu pekerjaan sangat besar. Gak mungkin kamu bisa mengerjakan itu, hai orang-orang Israel, hai orang-orang yang baru datang dari pembuangan. Kamu gak bisa. Kalimat berikutnya barangkali, apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Ini mengandung kebenaran, Bapak sekalian, bahwa memang tembok-tembok itu sudah dihancurkan, sudah dibakar. Tetapi orang-orang ini mengatakan, apakah kamu mau bangun ya dari reruntuhan? Kamu yakin ya bangun reruntuhan ini? Kamu bangun sesuatu dari bahan yang jelek loh. Ya, kamu nggak akan membangun apa-apa sih. Pasti bukan bangunan yang baik kan yang akan kamu bangun. Atau ketika mereka mengatakan, apakah mereka membawa persembahan? Itu seolah mengatakan, apakah dengan mereka berdoa, mereka bisa menyelesaikan pembangunan tembok ini? Saudara, kita tahu di sini ya, apa yang dilakukan oleh Sanballat dan saudara-saudara yang lain nanti di dalam ayat ketiga, misalkan Tobia menambahkan, ini satu perang yang bukan secara langsung, tetapi perang ini dengan kata-kata mengintimidasi, secara psikologi membuat orang-orang yang sedang membangun tembok itu menjadi lemah dan bertanya di dalam hati mereka, apakah kita bisa atau sanggup membangun ini? Kayaknya nggak sanggup ya. Kayaknya kita nggak bisa ya. Kenapa? Karena batu-batu ini terlalu jelek lah untuk dibangun. Mau jadi apa bangunan yang akan kita bangun ini? Kita nggak ada kemampuan loh. Kita ini miskin loh. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa membangun. Gimana? Ya kita mundur saja lah. Kita mundur saja. Saudara, itu yang diharapkan oleh Sanballat. Sanballat di sini melakukan satu intimidasi. Membuat orang-orang Israel secara psikologi mundur pelan-pelan. Saudara, ini sangat-sangat ini ya. Maksudnya, kalau kita belajar dari sejarah bagaimana negara-negara bersaing secara psikologi. Tetapi kalau kita lihat di dalam sejarah itu, kalau kamu begini ya saya beginilah. Di sini kita melihat ya. Nehemia waktu mendapati ada satu ancaman yang begitu serius yang membuat orang Israel menjadi lemah secara psikologi ya. Mereka mundur, membuat mereka mundur pelan-pelan. Nehemia melakukan satu tindakan di luar dugaan kita, Bapak sekalian. Karena kenapa? Karena meskipun kalimat-kalimat itu begitu menyayat hati, Bapak sekalian. Misalkan ya Tobia itu mengatakan, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok itu. Saudara, apa sih ini kalimat? Berarti dia sedang mengatakan, aduh, kamu bangun tembok itu nggak kuat sama sekali loh. Jangankan tentara masuk, anjing hutan saja lewat menyentuhnya dan itu jatuh. Saudara, apa sih? Ini kalimat-kalimat yang dikeluarkan, Bapak sekalian, untuk apa? Membuat hati orang Israel tidak tenang. Tidak peduli itu benar atau tidak. Tidak peduli kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu mengandung kebenaran atau setengah kebenaran. Tidak peduli. Tetapi itu sesuatu yang mereka utarakan untuk kemudian hati Israel mereka tarik untuk menjadi gentar dan kemudian boleh pelan-pelan mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Saudara, kita lihat perjuangan Sanballat, perjuangan Tobia membuat tembok ini untuk tidak dibangun. Tetapi Nehemia, saudara, dalam Nehemia pasal 4 ayat 4, Nehemia mengatakan, ya Allah Bapa kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Saudara, di sini kita mendapati respons pertama Nehemia waktu mendapati Israel dihina, waktu musuh Israel itu kemudian membuat hati Israel itu gemetar dan takut dan secara psikologi mau mundur saja. Nehemia secara personal ketika berita itu sampai kepadanya, pertama-tama apa yang dilakukan Nehemia? Dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan itu kita melihat ada seorang teolog mengatakan, seorang teolog saya baca dia mengatakan Nehemia di sini melihat doa itu bukan sebagai sumber yang terakhir,
bukan sumber yang terakhir di dalam memenangkan peperangan, di dalam menjalankan panggilannya, menjalankan visi yang telah Tuhan berikan kepadanya, maka doa itu bukan menjadi sumber yang terakhir bagi Nehemia. Tetapi dia mengatakan itu menjadi kekuatan pertama dan sumber yang pertama yang menggerakkan hati Nehemia. Saudara, mulai dari pasal pertama kita mendapati Nehemia di dalam Tuhan memanggil dia, secara pelan-pelan Tuhan membukakan panggilannya kepada Nehemia. Dan Nehemia selalu dikatakan kepada kita, dia memulai dengan doa. Dia memulai dengan doa kepada Tuhan. Dan di dalam bagian ini, saudara sekalian, ketika Tobia, ketika Sanbalat mencoba membuat hati Israel itu menjadi kecil dan supaya mereka mundur, maka Nehemia berdoa kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Nehemia melihat doa itu sebagai satu penggerak dia untuk boleh mengerjakan seluruh panggilan yang Tuhan berikan. Dia tidak melihat doa itu sebagai tambahan, sebagai sumber yang terakhir, sebagai pilihan terakhir. Kalau sudah segala pilihan yang lain sudah nggak ada, maka saya baru berdoa kepada Tuhan. Tidak. Nehemia pertama-tama waktu menghadapi pergumulan begitu besar, ini musuh mencoba membuat hati gemetar, maka dia minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara, dalam Alkitab kita melihat ada satu raja Israel ketika berhadapan dengan musuh, ketika musuh Israel telah mengelilingi Yerusalem, dan kemudian ada surat datang kepadanya, dan surat itu ancaman besar. Kalau kamu tidak menyerah, kami akan hancurkan kamu. Saudara, raja itu kemudian tidak mengatakan, gimana ya, kita kumpulkan tentara lah ya, kita kumpulkan bagaimana orang-orang, para perwira, mari perwira-perwira, apa yang kamu inginkan, bagaimana pikiranmu mengenai surat ini. Saudara, dalam Alkitab ada satu raja mengatakan dia datang ke rumah Allah, dan itu tindakan terlalu berani, terlalu berani. Dan surat itu dia bukakan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah surat itu, ancaman daripada musuh-musuhnya Israel. Saudara, raja ini kemudian datang kepada Tuhan dengan berdoa, bergumul di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada musuh. Dan dia tahu kekuatan utamanya menjalankan semuanya ini, yaitu di dalam doa-doanya. Saudara, ketika raja itu mendapatkan ancaman besar, dia tidak mengumpulkan jenderal-jenderalnya. Dia tidak menghitung berapa tentara yang dia miliki. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dan dengan berani dia mengatakan, Tuhan, baca sendiri ini surat. Ini ancaman dari musuh saya. Ini ancaman kepada umat-Mu, Tuhan. Saudara, itu tindakan berani. Tetapi kita bisa mengatakan, ini satu tindakan yang dilakukan orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengerti bahwa yang menggerakkan dia mengerjakan sesuatu dan mengerjakan panggilannya itu adalah kekuatan dari doa. Maka Nehemia dikatakan dalam ayat 4, sekalian, dia berdoa kepada Allah di sorga. Ya Allah kami, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Dengarkanlah bagaimana kami dihina. Kita melihat bagaimana dia melihat doa sebagai satu kekuatan begitu besar. Saudara, tadi beberapa waktu lalu kita mendengarkan sharing dari Pendeta Eri di tempat ini dalam persekutuan doa. Dan bagaimana Pendeta Eri menjelaskannya. Bagaimana mereka di Jepang itu, pergumulan itu tidak sedikit. Pergumulan cukup besar. Dan bagaimana satu demi satu pergumulan itu dilewati. Dan saya selalu mendengarkan kalimat dari Pendeta Eri mengatakan, ada pergumulan kami berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa, kami menangis. Saudara, orang-orang yang mengalami pergumulan seperti ini dan kemudian tindakan pertama mereka adalah berdoa kepada Tuhan. Tindakan pertama mereka adalah menyerahkan kepada Tuhan segala pergumulan ini. Mereka tidak menjadikan doa sebagai obat, sebagai tindakan terakhir atau pilihan yang kalau sudah pilihan yang lain sudah nggak ada, ini baru berdoa kepada Tuhan. Tidak. Yang utama, yang pertama yaitu berdoa kepada Tuhan. Saudara, Nehemia melakukan hal itu. Ini satu hal yang barangkali kita belajar, Bapak sekalian. Tadi Pak Hugo misalkan mengingatkan kita dengan persekutuan doa juga. Bukan hanya dalam persekutuan doa, Bapak sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergumulan saudara dan saya. Yang pertama, tindakan pertama kita yaitu doa kepada Tuhan. Kenapa doa ya? Kenapa harus doa sih? Karena di sini kita tahu bahwa hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Narasi hidup kita itu ditulis oleh Tuhan. Yang bisa mengubah dan yang bisa menentukan segala sesuatunya itu Tuhan. Maka kita datang ke Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatunya juga datang dari Tuhan. Maka hanya Tuhanlah yang satu-satunya yang mampu membebaskan kita dari segala permasalahan ini. Saudara,
kita berdoa kepada Tuhan, kita boleh belajar menjadikan doa bukan sesuatu yang biasa saja. Karena kenapa? Karena orang percaya kadang-kadang melihat doa itu bukan sesuatu hal yang sangat penting. Kita berdoa sekarang, barangkali yang kita doakan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi baru Tuhan kabulkan misalkan. Barangkali Bapak sekalian, kita sudah doa pun, sudah lupa pun kalau kita mendoakan itu. Itu tindakan berdoa itu seolah tidak ada hasil, Bapak sekalian. Seolah tidak ada hasil. Tetapi doa itu, Bapak sekalian, doa tindakan bergantung penuh kepada Tuhan, menunjukkan bagaimana kerohanian kita di hadapan Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana tindakan Nehemia, dia berdoa, respons pertama dan yang utama, kenapa? Karena dia tahu ini pekerjaan Tuhan, ini panggilan Tuhan, maka saya kemudian berdoa kepada Tuhan. Yang menarik, Bapak sekalian, di dalam doa-doa Nehemia ini sesuatu yang tidak biasa. Karena kenapa? Karena doa-doa Nehemia ini termasuk doa yang di dalam kategori doa dalam Alkitab itu dikatakan ini ya, doa balas dendam ya, doa kutuk ya. Dia mengutuk daripada orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Saya baca sekali lagi ya. Balikanlah cercaan mereka menimpa mereka kepala mereka sendiri dan serahkan mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus di hadapanmu karena mereka menyakiti hatimu. Saudara, di beberapa kelompok orang Kristen tidak terlalu setuju dengan kalimat-kalimat doa dari Nehemia ini. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan harusnya Nehemia mengasihi loh. Kenapa dia berdoa untuk menghancurkan musuhnya ya? Bukankah Tuhan mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu. Tapi kenapa ya Nehemia dalam hal ini itu sangat keras sekali berdoa, mendoakan musuh-musuhnya. Sangat keras sekali mengatakan, jangan ampuni, jangan lupakan mereka Tuhan. Kenapa ya Nehemia tidak berdoa supaya Tuhan mengasihi orang-orang ini? Saudara, sebenarnya Nehemia bukan seorang diri lah yang berdoa seperti ini. Mazmur itu cukup banyak doa-doa yang doa kutukan, Bapak sekalian. Misalkan kalau kita membaca ada satu Mazmur mengatakan biarlah anak-anak mereka, kepala anak-anak mereka itu dihancurkan di batu-batu itu kasar sekali kan. Itu doa apa sih? Kita agak kaget mendengarkan doa itu. Atau misalkan saya baca di dalam Yeremia, Bapak sekalian, di dalam Yeremia pasal 15 ayat 15 misalkan, Yeremia pasal 15 ayat 15 dikatakan di sana oleh Yeremia, engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil. Karena panjang sabarmu, ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Terakhir saya baca misalkan 17 ayat 18. 17 ayat 18. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi jangan aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Saudara, bukan hanya satu bagian dalam Alkitab. Ada cukup banyak doa-doa yang seperti ini yang diutarakan oleh orang-orang percaya. Doa-doa yang seolah mengutuk daripada musuh-musuh mereka. Tapi saudara hati-hati, ini bukan doa yang menggunakan Tuhan sebagai sarana untuk membalaskan dendam mereka. Hati-hati. Bukan, Bapak sekalian. Ini bukan doa yang diutarakan oleh orang yang sakit hati. Karena sakit hatinya itu, dan dia berdoa kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai alat untuk menghukum musuh-musuhnya. Karena dia sakit hati. Bukan. Di sini kita mendapati apa yang didoakan oleh Nehemia. Dia mendoakan keadilan Tuhan. Dia mendoakan keadilan Tuhan. Karena kenapa? Karena tindakan dosa dari orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan ini. Maka dia datang kepada Tuhan, meminta keadilan kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bertanya misalkan, loh bisa berdoa kayak gini dah? Apakah boleh berdoa mengutuk daripada orang-orang yang jahat ini? Oh, ya boleh aja, Bapak sekalian. Kenapa? Karena bagi Alkitab mencatat begitu. Alkitab tidak melarang kita. Tetapi hati-hati, bukan untuk membalaskan dendam personal kita. Bukan. Di sini sangat jelas sekali apa yang dikerjakan oleh Nehemia adalah dia berdoa mewakili komunitas umat Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami meminta keadilan-Mu. Kami meminta keadilan-Mu karena orang-orang ini begitu berdosa karena mereka sedang menghalangi pekerjaan-Mu dan bukan pekerjaan saya. Jadi di sini kita melihat begitu sangat jelas, Bapak sekalian. Nehemia
tidak mendoakan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, atau berkaitan dengan sakit hatinya, atau karena barangkali dia mengatakan, loh kamu kenapa sih? Kamu nggak tahu saya ya? Saya nabi Tuhan loh. Saya Nehemia loh, nabi Tuhan loh. Saya dipanggil oleh Tuhan. Kamu nggak tahu saya ya? Saya punya Tuhan. Maka saya berdoa kepada Tuhan untuk boleh menghancurkan kamu. Tidak, bos. Di sini kita melihat Nehemia mengetahui betul bahwa apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini adalah sebuah tindakan berdosa karena mereka menghalangi pekerjaan Tuhan. Dan Nehemia mengatakan, Tuhan, aku minta keadilan bagi orang-orang ini. Aku minta keadilan bagi orang-orang ini. Karena mereka sedang melanggar Engkau, menyakiti hatimu. Yang mereka sedang sakiti itu bukan saya, bukan orang Yehuda, tetapi hatimu, Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru kita mendapati dalam kitab Wahyu misalkan. Di dalam kitab Wahyu itu ada satu kalimat dari orang-orang para martir yang telah dimatikan. Dan mereka mengatakan di dekat mezbah itu mereka berdoa, Tuhan, sampai berapa lama lagi Engkau akan membalaskan menuntut darah kami. Saudara nanti baca dalam pasal ketiga atau pasal 6 dari Ibrani. Bagaimana orang-orang yang martir itu berdoa kepada Tuhan. Mereka doa apa? Mereka berdoa, Tuhan, kami meminta pembalasan atas darah-darah kami. Jadi, sekali lagi kita melihat di sini bukan hanya masalah personal saja, tetapi karena orang-orang ini tindakan mereka adalah tindakan yang berdosa, dan yang didoakan Nehemia adalah tindakan meminta keadilan kepada Tuhan. Saudara, kita boleh meminta keadilan kepada Tuhan. Kita boleh meminta keadilan dari orang-orang yang jahat yang menghimpit kita. Bukan karena diri kita. Tetapi apa yang mereka kerjakan itu membuat pekerjaan Tuhan terhambat. Dan Nehemia di sini mengatakan, aku berdoa Tuhan, jangan lumpuhkan mereka. Jangan lepaskan mereka. Karena mereka berdosa menyakiti hatimu. Saudara, ini tindakan yang berani. Tetapi sekaligus kita melihat di sini ya. Sekaligus kita melihat Nehemia melihat dari panggilannya itu begitu jelas. Bagaimana mungkin Nehemia berdoa seperti ini, Bos? Kalau panggilannya itu nggak jelas. Bagaimana Nehemia bisa berdoa seperti ini? Kalau visi yang Tuhan berikan kepadanya tidak jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Nehemia tidak tahu bahwa ini panggilan Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, dia nggak mungkin, Bos. Dia tidak mungkin berdoa seperti ini, tidak mungkin berdoa seberani ini. Karena dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Kalau dia tahu apa yang dikerjakan, panggilannya membangun tembok, bagaimana visi yang Tuhan bukakan kepadanya, maka ketika orang-orang ini, musuh-musuhnya ini menolak untuk membangun, dia meminta keadilan kepada Tuhan, dan ditunjukkan dengan gairah yang begitu besar, berdoa kepada Tuhan. Ini gairahnya kepada Tuhan, menunjukkan bahwa dia tahu panggilan ini jelas dari Tuhan. Maka kita ya, kalau dalam panggilan kita sebagai orang Kristen, panggilan kita secara personal, panggilan kita secara komunitas gereja Tuhan, kalau kita nggak tahu jelas itu panggilan, kita nggak berani berdoa meminta kepada Tuhan, sekalian. Kita nggak berani maju sekalipun. Di sini Nehemia mengetahui betul Tuhan yang membuka jalan kepada saya, Tuhan yang memanggil saya, maka dengan bergairah begitu besar dia datang kepada Tuhan, dengan gigih dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, tindakan Nehemia kita lihat di sini adalah seolah ada satu narasi, dan narasi itu diberitakan bagaimana cemoohan daripada Sanbalat, bagaimana cemoohan dari Tobia. Tetapi di tengah-tengah itu dia berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dan doanya itu begitu sangat keras. Begitu sangat keras. Kenapa? Karena dia tahu panggilannya, karena dia tahu apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini sedang menghambat pekerjaan Tuhan, dan dia meminta keadilan karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan keadilan. Saudara, di dalam ayat ke-6 kemudian kita mendapati Nehemia melanjutkan dengan mengatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Gambaran apa di sini, Bos? Gambaran yang kita dapati adalah bahwa tindakan pembangunan tembok ini, yaitu tindakan yang dikuatkan, yang diteguhkan oleh Tuhan melalui doa Nehemia, dan dengan hati bangsa itu, segenap hati mereka mengerjakan. Seluruh bangsa dengan segenap hati bekerja bersama-sama. Sebagaimana kita sudah lihat di dalam pasal ketiga, bagaimana mereka bekerja sama, dan Nehemia mengatakan, sebab semua orang yang bekerja dengan segenap hati. Mereka bekerja dengan segenap hati, Bos. Mereka nggak ada hitung-hitungan di sini. Mereka nggak mengatakan, waduh, kamu ajalah Nehemia. Kami lihat-lihat aja ya. Kami nggak perlu angkat batu ya.
Tidak, Bapak sekalian. Nehemia mengatakan, semua bangsa, semua orang yang datang di situ bekerja dengan segenap hati. Saudara, satu hal yang kita boleh belajar, dikerjakan dengan segenap hati dan dimulai dengan kekuatan doa, Bapak sekalian. Dimulai dengan kekuatan doa dan dikerjakan dengan segenap hati. Demikianlah dari Nehemia dan saudara-saudaranya membangun tembok ini sampai setengah jadi. Kenapa? Tantangan begitu besar, Bapak sekalian. Tantangan dari rongrongan dan Sanbalat, rongrongan dari Tobia dan rekan-rekannya membuat mereka itu, hati mereka itu teriris-iris mendengarkan kalimat itu. Tetapi Nehemia kembali membawa semuanya itu dengan doa kepada Tuhan. Kekuatan doa yang menggerakkan seluruh bangsa dengan segenap hati boleh bekerja. Di dalam bagian kedua, Bapak sekalian, di dalam bagian kedua, maka ketika Sanbalat dan rekan-rekannya itu gagal di bagian pertama, apakah mereka berhenti, Bapak sekalian? Mereka nggak berhenti loh. Mereka semakin marah, Bapak sekalian. Di sini kita diingatkan ya, bagaimana musuh kita ya, si iblis itu nggak pernah diam, Bapak sekalian. Musuh itu nggak pernah diam, dia menunggu waktu yang tepat. Saudara, kita diingatkan oleh Injil ya, bagaimana ketika iblis itu menggoda Yesus. Dan ketika godaan pertama, pencobaan kedua, pencobaan ketiga itu. Dan kemudian pencobaan itu lewat. Dan Alkitab mencatat, iblis menanti waktu yang tepat. Iblis nggak pernah diam, Bapak sekalian. Dia tidak pernah diam. Kapan waktu yang tepat, waktu orang-orang umat Tuhan itu lengah dan dia akan masuk kembali. Dan di sini kita melihat tindakan daripada musuh Israel ya. Mereka waktu melihat bahwa kalimat-kalimat intimidasi, kalimat-kalimat cemoohan itu, olok-olokan itu nggak berhasil membuat hati teriris-iris dan mereka supaya mereka mundur. Mereka semakin menjadi-jadi, Bapak sekalian. Mereka semakin, eskalasinya itu semakin tinggi, Bapak sekalian. Kalau tadi mereka dari jauh berbicara, kalimat-kalimat olok-olokan, dan kalimat itu mereka pikir akan sampai ke sana dan membuat hati Israel itu kemudian teriris-iris dan kemudian mereka itu tidak maju untuk membangun tembok. Di dalam bagian kedua ini, mereka marah dan mereka berkumpul dan membuat sebuah aliansi yang begitu besar, Bapak sekalian. Aliansi apa sih? Kita membaca di dalam ayat ke-7, ada Sanbalat dan Tobia, ada orang Arab, ada orang Amon, ada orang Asdod. Di dalam pasal pertama kita mendengar ada orang Geshem ya. Kita tidak tahu apakah dia bergabung dalam ayat 7 ini atau tidak. Tetapi kenyataannya orang-orang ini berkumpul di Yerusalem untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi saudara, perhatikan ya. Musuh-musuh ini itu musuh-musuh yang menggambarkan beberapa titik karena Yerusalem itu dikepung dan orang-orang ini misalkan dari Arab, dari Samaria itu mewakili dari utara, dari selatan itu ada Arab, dari timur itu ada Amon dan dari Asdod, dari barat misalkan ada Asdod. Itu seolah mengatakan Israel itu sedang dikepung dan semua bangsa itu berkumpul mau memerangi Israel. Saudara, kita bisa bayangkan ya, Israel baru keluar mereka baru balik dari pembuangan dari Persia. Dan kemudian mereka sekitar berapa puluh ribu orang sebagian menata. Dan kemudian ada 4 raja berkumpul dan memerangi mereka, berkumpul di sana untuk memerangi. Tetapi ingat, mereka nggak bisa berperang langsung, mau sekalian. Kenapa? Karena sekali lagi, karena tindakan Nehemia itu bukan tindakan ilegal. Mereka nggak bisa berperang secara langsung, tetapi mereka mencoba membuat kekacauan dari dalam. Sekali lagi, mereka mencoba membuat kekacauan dari dalam, Bapak sekalian. Kalau tindakan pertama tadi mereka mencoba kekacauan, tetapi mereka dari jauh hanya memberikan ol-olokan supaya hati mereka teriris-iris dan mundur. Tetapi dalam bagian kedua, mereka mencoba membuat itu lebih jauh lagi dengan memunculkan. Secara psikologi itu mereka ada di luar dan memunculkan rumor yang membuat orang Israel ketakutan. Rumornya apa, Bapak? Rumornya itu mereka akan datang. Mereka akan datang mengepung Israel. Mereka akan datang dari seluruh penjuru. Dan mereka akan datang ketika kita nggak tahu. Mereka akan bercampur dengan orang-orang Israel yang membangun. Dan ketika tidur misalkan, kita akan dimatikan oleh mereka. Itu satu tindakan rumor yang sangat menakutkan, Bapak sekalian. Bayangkan ya, orang-orang ini bekerja seharian
malam kan tidur ya. Bapak Ibu yang bekerja seharian, malam itu tidurnya nyenyak. Kecuali saudara punya masalah dengan tidur begitu ya. Tapi seharian bekerja, malam itu pasti tidur. Dan bayangkan rumor ini terjadi, bahwa orang-orang dari orang Sanballat, Tobia itu, orang Arab, orang Amon itu akan datang. Pada waktu kita nggak tahu. Pada waktu kita tidak mengetahui bahwa mereka ada di tengah-tengah kita. Mereka akan bercampur dengan kita. Dan waktu kita tidak sadar, mereka akan mematikan kita. Saudara, itu satu rumor yang mengancam. Satu rumor yang menakutkan. Itu narasi yang dibangun itu membuat Israel itu takut, Bapak sekalian. Mereka takut. Mereka benar-benar takut. Saudara, membangun rumor, membangun narasi itu, hati-hati Bapak sekalian. Itu kuasanya itu begitu besar, Bapak sekalian. Mempengaruhi orang yang mendengarkan cerita itu. Misalkan kalau kita mengingat Yosua pasal 2 ya. Yosua pasal 2 ketika Yosua mengirim pengintai ke Yeriko dan 2 orang datang mengintai dan Rahab kemudian menyembunyikan 2 orang itu. Kita tahu cerita itu, tetapi kalimat Rahab kepada 2 orang itu dalam Yosua pasal kedua mengatakan bahwa kami sudah mendengarkan bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Jadi tindakan itu, tindakan Tuhan mengeringkan laut itu di hadapan Israel itu dari mulut ke mulut tersebar ke sepanjang penjuru dan sampai kepada Yeriko, dan cerita itu mereka dengar. Mereka dengarkan bagaimana Tuhan memimpin Israel. Itu cerita itu, Bapak sekalian. Entah itu, dan dalam bagian ini dalam Yosua itu cerita yang benar, Bapak sekalian. Dan itu membuat Israel itu gemetar, Yeriko itu gemetar. Karena dalam ayat 11 dalam pasal kedua, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kami. Tawarlah hati kami. Kenapa? Karena berita itu telah membuat mereka ketakutan terlebih dahulu. Berita bagaimana Tuhan memimpin Israel, bagaimana Tuhan telah mengeringkan laut di hadapan mereka, membuat orang-orang di Yeriko yang adalah kota besar, kota besar, tetapi menghadapi budak-budak yang baru keluar dari perbudakan itu, tetapi mereka mengalami ketakutan. Hati kami menjadi tawar. Hati kami menjadi tawar menghadapi kamu. Yang dihadapi siapa? Yang dihadapi itu budak-budak yang baru keluar dari perbudakan. Mereka budak, nggak tahu bagaimana berperang. Tetapi orang-orang di Yeriko itu menjadi ketakutan, gemetaran, dan hati mereka itu menjadi tawar. Karena berita itu begitu besar kuasanya untuk mempengaruhi seseorang. Saudara, di sini kita melihat ada berita yang dibangun, ada rumor yang dibangun untuk kemudian menghancurkan Israel dari dalam. Rumor itu begitu punya kuasa begitu besar, Bapak sekalian. Sampai-sampai ya Israel itu yang sedang membangun itu juga mengalami ketakutan. Saudara, hati-hati di sini ya. Maksudnya ini bukan hanya bagi orang Israel, bukan hanya bagi mereka saat itu, tapi bisa terjadi hari ini dalam kehidupan kita. Berita itu bisa keluar, Bapak sekalian. Entah benar atau salah, itu orang-orang jahat kalau nggak memikirkan efek samping daripada apa yang dikatakan, Bapak sekalian. Tetapi kita belajar di sini bagaimana tindakan orang-orang Sanballat ini ditanggapi oleh orang Israel. Mereka menjadi takut. Dari mana kita tahu mereka takut, Bapak sekalian? Coba perhatikan dalam ayat 10. Dikatakan di sana, kekuatan para pengangkat. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, ini bukan hanya kalimat biasa. Tetapi apa? Ini sebuah semacam pujian yang diutarakan oleh orang-orang yang sedang membangun tembok. Ini semacam nyanyian, Bapak sekalian. Semacam nyanyian yang dinyanyikan oleh mereka yang sedang membangun. Nyanyian itu nyanyian bahwa tenaga kita sudah habis, sudah merosot. Masih banyak pekerjaan. Tak sanggup kita membangun tembok ini. Berhasil, Bapak sekalian. Mereka berhasil. Membuat hati orang-orang Israel itu kemudian ketakutan, gemetar. Dan sampai ada satu nyanyian yang dinyanyikan oleh para pekerja. Coba bayangkan, Bapak sekalian. Orang-orang yang sedang membangun itu, mengambil batu, mengangkat batu, menata kayu-kayu itu dan memperkuat. Tapi sambil bekerja, sambil bernyanyi, kekuatan kita sudah hancur ya, sudah kuat, nggak kuat lagi loh ini. Pekerjaan masih banyak ini loh. Pekerjaan sangat banyak. Dan kayaknya kita nggak mampu loh mau membangun ini. Saudara, mereka berhasil. Sanballat itu berhasil dalam hal ini. Bagaimana membuat hati orang Israel
Hati orang Israel menjadi ketakutan dan sampai mereka itu kemudian memunculkan sebuah pujian atau nyanyian yang kemudian waktu orang Israel tahu, waktu mereka sambil bekerja dan menyadari mereka nggak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Saudara, kita di sini diperingatkan ya, kekuatan dari sebuah narasi itu, sebuah rumor itu yang kemudian ditimbulkan di tengah-tengah komunitas umat Tuhan. Dan terlebih lagi kita melihat itu bukan hanya memunculkan kekhawatiran bagi orang-orang yang bekerja, karena orang-orang Israel juga yang di dalam ayat ke-12 dikatakan sudah 10 kali datang memperingati kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Saudara, apakah benar-benar 10 kali mereka datang, atau itu hanya figurat simbol saja 10 kali? Tetapi kita mulai di sini, waktu dikatakan sudah 10 kali, artinya apa sih? Ini udah tindakan berulang-ulang kali. Bayangkan, Bapak sekalian, seorang pemimpin sedang memimpin orang-orang Israel membangun tembok, dan sebagian orang sudah letih, sudah takut, dan bernyanyi dengan kalimat-kalimat dalam ayat 10. Dan sebagian orang datang terus silih berganti datang kepada Nehemia mengatakan, berhenti, kita akan diserang di dalam segala arah dan segala tempat kita akan diserang. Saudara, tindakan ini membuat Israel itu kemudian ketakutan dan gemetar. Mereka kemudian hati mereka kemudian menjadi kecil sekali. Mereka melihat pekerjaan itu begitu sangat besar. Maka sekali lagi kita melihat kekuatan dari Nehemia itu ketika di dalam ayat ke-9, ayat 9 itu Nehemia mengatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan. Apa bedanya di dalam ayat 4 dan ayat 9, Bapak sekalian? Di dalam ayat 4, Nehemia berdoa. Di dalam ayat ke-9, dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Di sini kita nggak melihat hanya Nehemia yang berdoa. Ketika pergumulan itu tambah besar menghampiri mereka, Bapak sekalian, Nehemia mengatakan, bukan hanya saya yang berdoa, bukan hanya seorang diri. Karena ini pekerjaan begitu besar, ini pembangunan ini begitu besar. Maka dia mengatakan, kami semua berdoa kepada Allah. Dan kemudian apa? Mengadakan penjagaan siang dan malam. Saudara, ini urutan itu jangan dibalik, Bapak sekalian. Karena Nehemia mengatakan, kami pertama-tama berdoa kepada Tuhan, baru kemudian mengadakan penjagaan. Bukan melakukan pekerjaan penjagaan dulu, baru berdoa. Tidak, Bapak sekalian. Nehemia mengatakan, kami berdoa, kemudian kami berjaga. Ini tindakan urutan, mana yang utama? Yang pertama itu yang mana? Kebergantungan penuh kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kebergantungan penuh kepada Tuhan itu membuat kita tidak melakukan jaga-jaga atau kewaspadaan dalam hal ini. Kita melihat ya, tindakan Nehemia adalah tindakan yang sungguh beriman kepada Tuhan. Tetapi sungguh tindakan yang bijaksana, Bapak sekalian. Nehemia tidak dipanggil Tuhan tidak menggunakan otaknya dia. Nehemia dipanggil Tuhan menggunakan seluruh kemampuan bijaksana yang telah Tuhan berikan kepada dia. Waktu di dalam pasal 1, Tuhan memberikan bijaksana. Untuk melewati setiap tempat itu perlu surat. Maka Tuhan memimpin Nehemia dengan bijaksana mempersiapkan surat dari raja. Di dalam bagian ini, Bapak sekalian, bijaksana dari Tuhan juga yang kemudian dipakai oleh Nehemia. Segala kemampuan, segala kepintaran, bahkan di dalam ayat 14 nanti Nehemia mengatakan, Kuamati semuanya. Berarti Nehemia dengan tajam memperhatikan, mengamati segala sesuatu, dan kemudian mengambil keputusan. Saudara, tindakan beriman kepada Tuhan bukan tindakan tanpa pemikiran. Tindakan beriman itu bukan tindakan tanpa ada bijaksana pemikiran dan perencanaan. Di sini kita melihat Nehemia itu membuat perencanaan mulai dari pasal pertama, membuat tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, bagaimana menempatkan tentara nantinya. Di dalam pasal ini ada tentara yang sambil bekerja, memegang pedang. Ada yang bekerja dan menaruh pedangnya di pinggangnya. Ada yang memegang tombak. Dan semua dipersiapkan oleh Nehemia. Ada orang yang bekerja bersama-sama dengan kaum keluarganya. Dan mereka untuk siap sedia berperang. Saudara, Nehemia begitu sangat bijaksana. Dia berdoa. Dia sungguh-sungguh beriman. Tetapi dia memakai seluruh tindakan yang bijaksana yang Tuhan berikan. Dia memakai seluruh pikiran yang tajam yang Tuhan berikan untuk membuat pekerjaan ini tetap berjalan. Saudara, kita mulai di sini ya. Ada dua sisi yang biasanya orang Kristen bertanya. Loh, kalau Tuhan sudah berdaulat, ya nggak usah ngapa-ngapain lah. Nggak usah bekerja lah ya. Biarkan Tuhan saja lah. Tidak, Bapak sekalian. Di sini kita melihat ada tanggung jawab dari sisi manusia.
Tanggung jawab manusia waktu melihat tindakan daripada musuh-musuh ini, dan tanggung jawab Nehemia untuk mempersiapkan segala sesuatunya supaya tidak terjadi yang diinginkan oleh musuh-musuh, supaya mereka berhenti. Di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat kacau ini, Nehemia berdoa kepada Tuhan dan menyusun strategi bagaimana melakukan penjagaan. Oke, kita mendengarkan rumor. Rumor itu mereka akan datang dari segala penjuru. Mereka akan datang di tengah-tengah kita. Maka gimana? Kita melakukan penjagaan siang dan malam. Kita lihat siapa di sekitar kita. Jangan sampai mereka masuk. Satu orang bekerja, satu orang menjaga, satu orang bekerja, memegang pedang satunya. Dan semuanya siap sedia untuk berperang. Ini satu tindakan bijaksana. Dan juga satu tindakan yang membuat semangat orang-orang Israel itu ketika mereka dikatakan oleh Nehemia, berperanglah untuk saudara-saudaramu. Tetapi, Bapak sekalian, sebelum Nehemia mengatakan berperang bagi saudara-saudaramu, di dalam ayat ke-14 Nehemia mengatakan, setelah ku amati dan aku berkata kepada para pemimpin-pemimpin penguasa, jangan kamu takut terhadap mereka. Mengapa tidak takut? Saudara, kenapa Nehemia mengatakan jangan takut? Apakah karena kita punya prajurit? Apakah karena mereka sudah punya banyak tentara? Tidak. Nehemia mengatakan, janganlah takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah. Jadi Nehemia, Bapak, sekali lagi di dalam momen yang sangat menegangkan ini, dia mengatakan jangan takut. Kenapa jangan takut? Pertama, ada Tuhan. Kamu punya Tuhan loh. Kamu bukan orang yang gak punya Tuhan. Kamu ingat ada Tuhan, dan waktu kamu sadar ada Tuhan, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Seolah Nehemia mengatakan, di tengah-tengah pergumulan yang kamu alami ini, ingat ada Tuhan, dan Tuhan kamu itu bukan Tuhan yang jauh di sana, seperti orang deisme misalkan, bahwa Tuhan itu berkuasa, tetapi kemudian dia jauh ke sana. Dia jauh sekali dari manusia. Dia tidak lagi sanggup melakukan apa-apa di dalam tengah-tengah dunia ini. Itu bukan Allahnya Alkitab, sekalian. Nehemia selalu mengatakan, ingat kamu punya Tuhan, dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Maka kalau kita merenungkan ini, Bapak sekalian, seolah Nehemia mengatakan, ingat loh, ada Tuhanmu. Tuhan yang baru saja mengizinkan dari Raja Persia, mengizinkan kamu untuk keluar dari perbudakan. Ingat, kamu punya Tuhan, dan Tuhanmu itu yang memegang hati raja, yang membuat Raja Persia itu mengeluarkan surat untuk kemudian kamu pergi ke Yerusalem untuk membangun tembok. Untuk kemudian dari masa Ezra, kamu sudah membangun. Memang ada permasalahan, tetapi sekarang Tuhan memimpin kamu kembali untuk membangun. Kalau kita tarik dari jauh lagi, Bapak sekalian, maka seolah Nehemia ingat, di dalam cerita-cerita nenek moyang kita boleh mengenal Tuhan kita yang besar dan dahsyat itu. Bagaimana dengan tangannya yang kuat menekan Raja Firaun. Kemudian membuat Firaun itu mengatakan, pergi, tinggalkan kami. Kalau kamu tidak pergi, kami akan mati. Yang membuat hati Firaun yang keras itu, kemudian Tuhan lembutkan pada akhirnya ketika Tuhan memberikan tulah ke-10 kepadanya. Seolah Nehemia mengatakan, ingat, kamu punya Tuhan. Tuhanmu yang besar dan dahsyat itu, yang mengeringkan air Laut Tebelau itu di depanmu. Ingat, kamu ada Tuhan yang begitu besar dan dahsyat, yang membuat kereta-kereta Firaun itu tenggelam di laut itu. Ingat, kamu punya Tuhan yang di dalam sejarah umat Tuhan, yang kemudian dia begitu dahsyat, yang begitu besar, yang mampu mengeluarkan air dari batu itu. Ingat, kamu ada Tuhan yang mampu membuat air yang pahit itu menjadi manis. Ingat, kamu punya Tuhan yang membuat perjalananmu selama 40 tahun itu dijaga oleh Tuhan. Saudara, mengingat itu begitu sangat penting. Nehemia mengatakan, jangan takut. Ingatlah kamu punya Tuhan. Ingat apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam hidup orang-orang percaya. Atau dengan kata lain kita mengatakan, ingat bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah. Memang Raja Persia itu besar. Tetapi Tuhan mengendalikan hati sang raja. Memang raja itu punya kuasa begitu besar. Tetapi Tuhan pemilik daripada alam semesta ini yang memegang kendali, yang membuat kamu bisa kembali ke kampung halamanmu. Ingat kamu punya Tuhan. Saudara, seolah mengingatkan saya ya, di dalam ayat ini itu kalimat dari Daud. Di dalam Mazmur 23 ketika Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Atau dengan kata lain, Tuhan adalah gembalaku dan itu cukup bagiku.
Seolah ya Daud mengatakan di situ, aku punya Tuhan, dan aku punya Tuhan itu benar-benar cukup loh bagiku. Itu benar-benar cukup bagiku. Daud yang mengatakan, maksudnya bukan saya. Daud yang mengalami pergumulan begitu besar dan mengatakan, Tuhan, kalau aku memiliki Engkau dan Engkau memiliki aku, itu cukup bagiku. Aku cukup dengan hal itu. Dan Nehemia seolah mengatakan di sini, kamu punya Tuhan loh. Kamu punya Tuhan, dan belajar mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan. Belajar mencukupkan diri dari kehadiran Tuhan. Karena Tuhanmu itu bukan Tuhan yang diam. Bukan Tuhan yang gak bisa membuat apa-apa. Tetapi Tuhan yang kemudian telah melakukan banyak hal di dalam kehidupan orang-orang Israel. Tuhan yang mampu membuat hati Firaun itu kemudian untuk boleh mengizinkan engkau meninggalkan tanah Mesir ini. Saudara, di sini kita melihat satu hal kesulitan manusia ya, umumnya ya. Kita itu mudah lupa. Dan kadang-kadang di dalam pergumulan-pergumulan kita, ketika kita bergumul, ketika kita mengingat Tuhan kita dan mengingat bagaimana apa yang dikerjakan dalam hidup kita dan bagaimana Dia bekerja dalam sejarah umat Tuhan ya, itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Ketika kita sangat lemah sekali dalam pergumulan yang kita hadapi dan kita mengingat, dulu saya sudah alami hal ini, lebih parah lagi, tapi Tuhan sudah memelihara, Tuhan membebaskan saya. Mengingat Tuhan, mengingat tangan Tuhan, mengingat karya Tuhan, itu menjadi satu kekuatan besar, Bapak sekalian. Dan Nehemia mengatakan, ingat akan Tuhanmu. Ingat akan Tuhanmu. Dia yang besar dan dahsyat. Dan baru kemudian, Bapak sekalian, Nehemia mengatakan, berperanglah untuk saudara-saudaramu. Berperanglah untuk keluargamu. Berperanglah untuk rumahmu. Saudara, kita melihat bijaksana dari Nehemia ya. Bijaksana mengatur mana yang pertama diutarakan. Kemudian ketika memberikan dorongan untuk jangan takut. Pertama-tama yang paling penting karena kita punya Tuhan. Tetapi yang kedua, secara tanggung jawab manusia, kamu juga harus berperang untuk saudara-saudaramu. Maka pekerjaan itu bisa selesai, Bapak sekalian. Nanti kita melihat di dalam pasal-pasal berikutnya, pekerjaan ini selesai begitu cepat. Nah, sekitar 51 hari itu mereka menyelesaikan pekerjaan ini. Itu pekerjaan yang besar sekali, tetapi dikerjakan dengan cepat, begitu cepat. Tetapi di dalam pekerjaan ini, Nehemia mengajarin kita, Bapak sekalian, bahwa segala kemuliaan harus dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam ayat ke-15, sekali lagi Nehemia mengatakan, Allah telah menggagalkannya, bahwa Allah telah menggagalkan rencana mereka. Yang menggagalkan rencana orang-orang Sanballat, Tobia, dan rekan-rekan ini siapa, Bapak sekalian? Yang menggagalkan itu bukan Nehemia. Bukan kepintaran Nehemia mengatur posisi. Bukan kepintaran Nehemia menenangkan daripada seluruh orang Israel. Bukan kehebatan Nehemia. Tapi sekali lagi Nehemia mengajar kita pembaca dan mengajak kita hari ini yang membaca untuk boleh mengembalikan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Dia mengatakan, Allah lah yang menggagalkan. Allah lah yang menggagalkan. Saudara, ini satu hal yang sangat pentingnya dan kita doakan ya, khususnya Bapak Ibu doakan para pemimpin-pemimpin sangat mudah mencuri kemuliaan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan seperti ini. Tapi Nehemia mengingatkan kita bagaimana seorang pemimpin yang dipanggil Tuhan, yang mengerjakan panggilannya kepada Tuhan, kepada umat Tuhan, dan dia mengatakan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Bukan saya, bukan. Benar-benar bukan saya. Bukan karena saya pintar, tetapi karena Tuhan yang menggagalkan. Ini seorang yang beriman, Bapak. Ini orang yang sungguh-sungguh tahu panggilannya. Dia bukan mengerjakan ini untuk diri dia. Dia bahkan berdoa bukan karena dirinya disinggung, tetapi karena Tuhan. Dan ketika semuanya berjalan dengan baik, dan dia mengatakan, ini karena Tuhan. Hanya karena Tuhan saja, bukan karena saya. Saudara, tindakan-tindakan dalam ayat 16, 17, 18 nanti, kita mendapati bagaimana Nehemia membuat rencana-rencana, bagaimana seorang bekerja, dan tindakan-tindakan bijaksana yang dibuat, yang disusun oleh Nehemia. Itu semua mengingatkan kita, itu karena Tuhan yang memakai, itu bukan karena Nehemia. Saudara, saya menutup dengan mengajak kita melihat ayat ke-20. Ayat ke-20 ini Nehemia mengatakan kepada kita, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Nehemia mengatakan mulai dari ayat 19 bahwa kita ini kan berpencar. Semua orang mengerjakan bagian-bagian tugasnya masing-masing yang sudah ditentukan dalam pasal ketiga. Maka kita terpencar jauh, kalau musuh datang kita bisa kalah. Maka gimana caranya? Kalau musuh datang,
ada bunyi sangkakala, dan di mana bunyi sangkakala itu datang berasal, kita akan berkumpul di sana. Kita akan berkumpul bersama-sama memerangi musuh yang datang, dan dikatakan Nehemia, Allah kita akan berperang bagi kita. Saudara, siapa yang berperang? Siapa yang akan berperang melawan jikalau musuh datang? Jikalau Sanballat dan tentara Samaria itu datang, ya tentulah orang-orang Israel ini kan ya. Tetapi Nehemia mengatakan, yang berperang itu Allah kita loh. Allah kita yang berperang bagi kita. Sama seperti dalam ayat kelima, ketika Nehemia berdoa, ini pekerjaanmu Tuhan, mereka menyakiti hatimu. Ini bukan pekerjaanku, ini pekerjaan Tuhan, ini panggilan Tuhan kepada saya, dan mereka sedang menyakiti hatimu. Dan di sini Nehemia mengatakan, yang berperang bagi kita itu Tuhan kita. Maksudnya apa sih? Apa mereka tidak perlu mengangkat pedang kalau ada musuh yang datang? Mereka perlu mengangkat pedang, bos kan? Tapi Nehemia menyadari bahwa yang berperang itu bukan kita, yang berperang itu Tuhan bagi kita. Tetapi sebelum Tuhan berperang bagi kita, kita berkumpul bersama. Kita berkumpul bersama. Artinya apa? Kita mengumpulkan seluruh tenaga, sehati sepikir kita mau berperang melawan musuh di depan ini. Dan ketika kita berkumpul bersama, berpikir bersama, dan sepikir melihat panggilan Tuhan, dan melihat musuh yang ada di depan kita, kita berperang bersama-sama dalam melawan musuh itu. Dan Tuhan yang akan berperang bagi kita. Bayangkan saudara, kalau setiap orang mengatakan, wah musuh ada di tembok sana. Wah itu bukan bagian saya lah. Itu bagian si Agan. Itu tugas kamu lah. Oh itu bagiannya si keluarga Ruben lah. Enggak, itu bukan bagian saya. Kalau di tembok ini ada musuh, itu keluarga kamu lah. Tapi Nehemia mengatakan tidak. Kalau ada musuh datang, kita mari berkumpul bersama. Mari kita menyatukan hati kita. Mari kita berkumpul bersama. Mari kita melihat musuh itu bersama. Jangan terpecah-pecah. Mari berkumpul bersama. Dan kita berperang melawan musuh itu. Dan Tuhan yang akan berperang bagi kita. Saudara, ini sangat penting bagi kita yang hidup hari ini. Baik secara personal, secara kelompok kecil atau kelompok besar secara gereja. Kita boleh diajar hari ini. Maksudnya dilihat musuh itu begitu besar. Tetapi butuh orang-orang yang berkumpul bersama, yang sekata, yang bersama-sama memiliki panggilan yang sama, visi yang sama melihat, dan melihat musuh itu begitu besar, dan tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Tidak dapat dilawan oleh satu orang, bos. Dilawan oleh semua orang. Ketika mereka berkumpul, mulai dari kapan? Mulai dari mereka ketika dalam ayat ke-9, mereka berkumpul bersama, berdoa bersama. Dan ketika musuh hadir di depan mereka, Nehemia mengatakan, mari kita berkumpul. Mari kita berperang, dan Tuhan akan berperang bagi kita. Saudara, hari ini di dalam tema kita, kewaspadaan menghadapi musuh. Maka musuh itu begitu besar, di dalam bagian ini musuhnya kelihatan. Musuhnya kelihatan. Musuh itu memakai taktik yang begitu hebat. Mulai dari olok-olokan, yang secara psikologi itu dia bekerja. Musuh itu membuat rumor yang tidak penting, rumor yang menghancurkan, membuat kelompok dari dalam itu hancur. Iblis itu begitu pintar, musuh itu begitu sangat menggunakan taktik dengan sangat baik. Tapi sekali lagi kita diajar oleh Nehemia dan diingatkan oleh apa yang kita baca hari ini. Menghadapi musuh ini pertama-tama harus dengan kekuatan bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan kita menganggap doa kepada Tuhan sesuatu yang biasa saja, karena sekali lagi kita mulai melihat Nehemia seorang yang mengerti panggilan Tuhan dan mengerti musuh yang begitu besar menggocok mereka. Melalui dengan taktik yang begitu hebat, dia kembali bersandar penuh kepada Tuhan. Dan dengan seluruh bijaksana, dengan seluruh otak yang Tuhan berikan kepada Nehemia, dia mengatur segala sesuatunya. Dan kemudian diakhiri dengan apa? Dengan kesehatian, kesepakatan hati untuk boleh berperang bersama melawan musuh yang sama. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, Bapak sekalian. Kita boleh ditolong Tuhan untuk boleh melihat panggilan Tuhan, visi Tuhan yang Tuhan berikan bagi gereja kita. Maka mari kita memulai dengan kekuatan berdoa kepada Tuhan. Mari kita memulai dengan kekuatan bergantung penuh kepada Tuhan. Mari kita memulai dengan bersama-sama, bersehati, melihat visi yang Tuhan berikan, melihat panggilan yang Tuhan berikan, dan dengan sehati kita berperang, dan kiranya Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita dengan menghadapi musuh-musuh yang akan datang menghampiri kita. Karena musuh itu tidak pernah diam. Menunggu waktu yang tepat seperti singa yang mengendap-endap menunggu waktu yang tepat. Dan Paulus mengingatkan kita terlebih-lebih bahwa musuh kita itu bukan melawan daging dan roh saja. Bukan hanya yang kelihatan, tapi musuh kita yang tidak kelihatan,
yang mencoba menggocoh hati kita, membuat hati kita tidak lagi semangat melayani, membuat hati kita menjadi dingin kepada Tuhan. Maka kiranya kita boleh datang kepada Tuhan, meminta kembali pertolongan kepadanya. Dan dengan seluruh bijaksana yang Tuhan berikan, kita memakai seluruh senjata-senjata perlengkapan yang Tuhan berikan untuk boleh menghadapi musuh, baik musuh yang sekarang atau musuh yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Kiranya kekuatan dari Tuhan yang telah mengalahkan musuh yang sejati itu, yaitu sang iblis itu yang telah mati, yang telah dikalahkan oleh Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, menjadi dorongan besar bagi saudara dan saya untuk boleh melihat dengan jelas Yesus Kristus telah mengalahkan musuh yang sejati itu. Bahkan ketika hari ini saya tertatih-tatih melawan musuh itu, saya ada pengharapan Tuhan saya telah menang dan saya akan bersama-sama menikmati kemenangan itu. Karena Tuhan boleh menolong kita dan terus memiliki kebergantungan penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih kami boleh melihat satu bagian firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan boleh mengajar kami untuk boleh melihat bagaimana musuh dari orang Israel yang begitu besar, yang begitu hebat, dengan taktik yang begitu jitu, membuat pekerjaan Tuhan menjadi undur. Kami bersyukur ya Tuhan, bagaimana Nehemia mengajar kami, bagaimana kekuatan kami, yaitu ketika kami memiliki Tuhan kami, ketika kami berdoa kepada Tuhan, ketika kami bersungguh-sungguh menggantungkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami karena kami seringkali tidak menikmati waktu-waktu yang sedemikian. Seringkali kami tidak menikmati source yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menganggap itu sumber yang terakhir yang kami miliki untuk boleh mengatasi pergumulan-pergumulan kami. Tapi hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi meneguhkan kami untuk boleh melihat bahwa kami memiliki Tuhan. Tuhan kami bukan Tuhan yang diam. Tuhan kami Tuhan yang berperang bagi kami. Dan biarlah kami dengan iman datang kepadamu Tuhan. Berdoa kepadamu, bergantung kepadamu, dan bersungguh-sungguh menggunakan seluruh pikiran kami dengan bijaksana yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk boleh melewati dari pergumulan demi pergumulan dan melawan musuh-musuh yang akan datang. Tuhan, tolong kami. Berkatilah gerejamu Tuhan, berkatilah gerejamu di tempat ini, seluruh pergumulan-pergumulan kami, secara personal atau secara kelompok, Tuhan kiranya boleh sekali lagi meneguhkan kami, boleh memberikan pengharapan kepada kami, bahwa kami punya Tuhan yang tidak meninggalkan kami, Tuhan yang sedang memakai kami, Tuhan yang sedang memberikan panggilan kepada kami, untuk boleh menjalankan panggilan menjadi umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ampunilah kami, dan Tuhan teguhkanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.